Ya, sekarang kita lanjut dengan obat-obat yang bekerja di enzim atau target aksinya adalah enzim. Tadi saya menjelaskan bahwa rata-rata obat yang bekerja di sini adalah bersifat antagonis. Nah, pertama contohnya ini adalah inhibitor asetilkolin esterase. Kalau kita baca saja kita sudah tahu bahwa ini adalah obat yang menghambat kerja dari enzim asetilkolin esterase. Ya, karena kita sudah tahu kalau yang biasanya belakangnya ase-ase itu adalah enzim. Nah, mengapa kok dihambat? Sebelumnya kita mempelajari dulu jalur biosintesa asetilkolin. Jadi asetilkolin itu merupakan suatu neurotransmitter. Ya, neurotransmitter yang berperan sebagai apa? Berperan sebagai pemicu daya ingat, memori, atau fungsi kognitif. Jadi asetilkolin kenapa bisa terbentuk? Itu karena dibantu oleh asetilkolin transferase. Ya, atau di sini dituliskan kolin asetil transferase. Nah, asetilkolin yang terbentuk atau neurotransmitter ini ada juga yang berperan sebagai pengurainya atau pendegradasinya. Itu namanya adalah asetilkolin esterase. Nah, di mana asetilkolin dibentuk? Asetilkolin dibentuk di presinap. Nah, kemudian di mana asetilkolin didegradasi? Itu di celah sinap. Jadi sebetulnya ketika asetilkolin sudah dibentuk, ini akan mengalami dua kondisi. Ya, akan mengalami dua kondisi di mana peristiwa yang pertama atau kondisi yang pertama, asetilkolin akan berikatan dengan reseptornya. Nah, kalau sudah berikatan dengan reseptor, nanti akan memicu suatu efek kognitif atau efek daya ingat, efek memori. Kemudian peristiwa yang kedua, asetilkolin akan didegradasi oleh kolin esterase untuk membentuk bahan baku pembentukan asetilkolin yang baru. Kenapa harus didegradasi? Ya, sama seperti yang dulu pernah saya jelaskan. Jadi untuk menjaga keseimbangan jumlah neurotransmitter di dalam tubuh. Karena jika berlebihan pun juga tidak baik, jika kurang juga tidak baik. Ya, jadi obat-obat yang bekerja ini nanti berhubungan dengan jalur biosintesa asetilkolin. Tapi kalau di sini contohnya adalah asetilkolin esterase. Nah, inhibitor asetilkolin esterase. Jadi menghambat aktivitas enzim asetilkolin esterase di dalam mendegradasi asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Ya, jadi inhibitor asetilkolin esterase menghambat kerja enzim asetilkolin esterase untuk menguraikan asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Jadi obat ini digunakan pada terapi Alzheimer, kemudian pada terapi myasthenia gravis ya. Terapi myasthenia gravis, nanti kalian bisa cek myasthenia gravis itu apa ya. Myasthenia gravis. Jadi myasthenia gravis itu merupakan salah satu penyakit autoimun ya, di mana menyerang di bagian mata. Yang diserang adalah bagian mata. Kemudian karena apa? Karena lemahnya saraf dan otot mata sehingga menyebabkan kelopak mata itu menjadi turun. Ini contoh obatnya, neostigmin ini digunakan untuk myasthenia gravis, donepezil untuk terapi Alzheimer. Nah, ini mekanisme aksi asetilkolin esterase ya, bukan inhibitornya. Nah, asetilkolin itu dibentuk di mana? Di presinap. Ini namanya presinap.
Kemudian ini yang tengah-tengah ini namanya synaptic cleft atau jembatan sinap atau celah sinap. Yang bawah ini namanya adalah postsynap. Jadi asetilkolin ya, ketika tidak ada sinyal sama sekali pun akan terbungkus di dalam suatu vesikel atau di sini seperti kapsul. Nah, ketika ada sinyal masuk, vesikel ini akan pecah dan asetilkolin akan keluar. Ketika keluar akan mengalami dua peristiwa. Asetilkolin pertama akan berikatan dengan reseptor asetilkolin di postsynap. Kemudian peristiwa yang kedua, asetilkolin akan terurai akan didegradasi oleh enzim asetilkolin esterase di celah sinap menjadi kolin dan asetat. Nah, kolin dan asetat ini akan dibawa kembali oleh kolin karier. Ini kolin karier itu nama lainnya adalah transporter ya. Karier itu transporter akan dibawa oleh transporter kolin kembali ke presinap untuk menjadi bahan baku pembuatan asetilkolin yang baru. Saya jelaskan lagi. Jadi asetilkolin ketika tidak ada sinyal masuk akan terbungkus oleh suatu vesikel. Nah, nanti Bu, sinyal yang masuk itu seperti apa? Nanti di bagian terakhir ada penjelasannya. Jadi akan terbungkus oleh suatu kapsul. Ketika ada sinyal masuk, maka kapsul tersebut akan pecah dan asetilkolin akan keluar dari presinap. Pertama, asetilkolin akan menuju postsynap berikatan dengan reseptornya. Lalu yang kedua, asetilkolin akan didegradasi oleh asetilkolin esterase menjadi kolin dan asetat. Kolin dan asetat ini dibawa oleh transporter kolin menuju kembali ke presinap untuk menjadi bahan baku pembentukan asetilkolin yang akan dibantu oleh asetilkolin transferase. Nah, ini contoh obatnya. Kita ambil ini gambar 1, gambar 2. Gambar 2 ini adalah neostigmin. Neostigmin digunakan untuk pengobatan myasthenia gravis. Yang gambar atas ini adalah patofisiologi penyakitnya. Jadi kenapa sih kita kok butuh neostigmin? Neostigmin untuk myasthenia gravis nanti kalian bisa cari. Jadi ini neostigmin berperan sebagai inhibitor asetilkolin esterase. Yuk kita lihat, asetilkolin esterase berperan untuk mendegradasi asetilkolin menjadi kolin dan asetat. Nah, coba digambar, yang biru ini adalah enzim asetilkolin esterase, ini adalah asetilkolin. Jadi, karena adanya asetilkolin esterase pada kondisi myasthenia gravis, asetilkolin ini sedikit sekali yang berikatan dengan reseptor asetilkolin. Mengapa demikian? Karena asetilkolin yang sudah keluar dari vesikel akan terus-menerus didegradasi oleh asetilkolin esterase. Ya, kalau di sini berarti akan terus-menerus berikatan dengan asetilkolin esterase sehingga terus-menerus menghasilkan produk uraian. Ya, terus-menerus menghasilkan produk uraian kolin dan asetat. Padahal untuk menyebabkan kelopak mata ini menjadi terbuka, itu harusnya ada peran antara asetilkolin dengan reseptornya. Tetapi yang ada asetilkolin di area kelopak mata ini nggak ada, berkurang. Karena apa? Karena terus-menerus didegradasi oleh asetilkolin esterase. Kalau di gambar ini akan terus-menerus berikatan dengan asetilkolin esterase, sehingga tidak ada asetilkolin yang berikatan dengan reseptornya. Kalau dalam hal ini adalah reseptor nikotinik. Tidak ada yang berikatan. Tuh, ya, kosong. So, kita butuh namanya obat neostigmin. Neostigmin ini merupakan inhibitor kompetitif ya.
karena menempati sisi aktif substrat dengan enzim. Substratnya itu adalah ya, akan menempati sisi aktif substrat dengan enzim. Jadi menyebabkan asetilkolin ya. Jadi substratnya adalah asetilkolin, sehingga menyebabkan substrat asetilkolin tidak akan berikatan terus-menerus dengan asetilkolin esterase ya, sehingga substrat akan berikatan dengan reseptornya. Kalau dalam hal fungsi kognitif yang berperan adalah reseptor asetilkolin-nikotin. Jadi akan terus-menerus berikatan dengan reseptor asetilkolin-nikotin sehingga menyebabkan ion Na akan masuk ke dalam intraseluler dan menyebabkan fungsi kognitif. Coba di sini kalian seharusnya sudah bisa membaca bahwa untuk menghasilkan suatu efek ternyata dipengaruhi oleh reseptor, dipengaruhi oleh enzim, dipengaruhi oleh kanal ion. Di gambar ini sudah menjelaskan semuanya. Jadi satu efek itu ternyata tidak dipengaruhi oleh satu target biologis saja. Ya, saya jelaskan lagi. Jadi neostigmin ini berfungsi sebagai inhibitor kompetitif, menempati site aktif antara substrat asetilkolin dengan enzim asetilkolin esterase. Sehingga substrat asetilkolin tidak akan berikatan dengan asetilkolin esterase dan substrat akan berikatan dengan reseptornya. Ya, reseptor asetilkolin. Untuk apa? Untuk menghasilkan efek kognitif, untuk menghasilkan efek peningkat otot dan saraf mata, sehingga kelopak matanya bisa kuat lagi ya, bisa terbuka. Lalu ada yang kedua, yaitu simvastatin. Ini juga termasuk inhibitor kompetitif, sifatnya reversible ya. Jadi contoh reversible itu adalah inhibitor kompetitif. Simvastatin. Simvastatin kalau digambar di sini, simvastatin menghambat HMG-CoA reduktase. Di mana ya, ketika HMG-CoA reduktase dihambat, coba bisa dilihat baik-baik ya, di mana ketika HMG-CoA reduktase dihambat, maka tidak akan membentuk mevalonat. Nah, akibat mevalonat ini tidak terbentuk ya, maka akan mempengaruhi akan menurunkan jumlah kolesterol LDL. Ya, tahu kan? Ada kolesterol LDL dan HDL. Yang lemak jahat itu adalah LDL, low density lipoprotein. Akan menurunkan jumlah kolesterol LDL. Bagaimana cara menurunkan kolesterol LDL? Karena ketika adanya simvastatin ini, maka akan meningkatkan jumlah reseptor LDL sehingga semakin banyak reseptor LDL, semakin banyak jumlah reseptor LDL, maka kolesterol LDL yang tadinya banyak sekali di dalam darah akan banyak berikatan. Ya, akan banyak berikatan dengan reseptor LDL sehingga menurunkan sirkulasi kolesterol lemak jahat di dalam tubuh. Coba, jadi patofisiologi terjadinya hiperkolesterol itu karena terbentuknya sintesa kolesterol LDL terus-menerus. Nah, mengapa sintesa kolesterol LDL terus-menerus terbentuk? Karena karena ini HMG-CoA reduktase terus-menerus bekerja. Karena enzim HMG-CoA reduktase terus-menerus mengkatalisa reaksi antara HMG-CoA dengan mevalonat, sehingga kolesterol LDL banyak sekali di dalam darah. Dan kalau misal
LDL, kolesterol LDL di dalam darah meningkat, ternyata di sisi lain reseptor LDL itu berkurang, ya, reseptor LDL berkurang. Nah, ketika ada simvastatin, maka simvastatin ini akan menghambat kerja dari HMG-CoA reduktase, sehingga sintesa pembentukan mevalonat akan berkurang. Dan di sisi lain, karena adanya statin, maka akan meningkatkan jumlah reseptor LDL. Akibat peningkatan reseptor LDL, semakin banyak LDL yang berikatan dengan reseptor LDL. Coba kalau yang kiri ini kan LDL-nya sedikit. Pada kondisi hiperkolesterol, semakin banyak kolesterol LDL, semakin kecil reseptor LDL. Tetapi karena adanya statin, maka dapat meningkatkan jumlah reseptor LDL, sehingga semakin banyak LDL yang berikatan dengan reseptor LDL, sehingga kolesterol LDL di dalam darah semakin sedikit, atau di sini dapat menurunkan sirkulasi kolesterol LDL. Jadi kerja simvastatin itu menghambat HMG-CoA reduktase, sehingga menyebabkan terikatnya kolesterol LDL dengan LDL reseptor dan menurunkan sirkulasi kolesterol LDL di dalam darah. Nah, bagaimana mekanisme cefadroxil? Cefadroxil merupakan salah satu contoh inhibitor irreversible. Yuk, nanti kita bahas di bagian diskusi. Kemudian yang kedua, ini bagaimana mekanisme selosoksib asam mefenamat? Menghambat di siklooksiggenase atau menghambat di bagian asam arakidonat. Kita bahas juga di diskusi. Kemudian bagaimana mekanisme omeprazol? Kita bahas juga di diskusi ya. Seperti apa? Ini juga antimetabolit. Jadi di awal dijelaskan bahwa bagaimana obat yang target aksinya di enzim, obat akan bertindak sebagai substrat, ya, sebagai substrat sehingga mempengaruhi kerja dari enzim. Lalu yang kedua, obat akan bertindak sebagai substrat palsu sehingga menghasilkan efek produk yang salah. Kalau yang tadi ya inhibitor kompetitif, non-kompetitif, atau irreversible akan menyebabkan kerja enzim tersebut non-aktif, tidak bekerja. Kalau yang ini akan menghasilkan produk yang salah. Contohnya ada 5-fluorourasil, 5-bromourasil, fluoxuridin digunakan untuk obat kanker. Jadi mekanismenya menghambat pembentukan timin dengan memblok enzim timidilat sintase. Yang diperlukan untuk sintesa DNA. Nah, 5-fluorourasil ini contohnya ya. 5-fluorourasil dikonversi menjadi 3 metabolit aktif utama, yaitu ini ada fluorodeoksiridin monofosfat, kemudian yang kedua ada fluorodeoksiridin trifosfat, lalu yang ketiga ada fluorouridin trifosfat. Nah, seharusnya ketika terjadi kanker itu karena adanya timin. Ya, karena adanya timin. Nah, obat ini akan memblok enzim timidilat sintase yang diperlukan untuk sintesa DNA. Ya. Nah,
Dimana karena ada obat ini akan membentuk 3 metabolit aktif atau tadi membentuk produk yang salah, sehingga sel kanker pun menjadi tidak akan mengalami proliferasi lagi. Nah, ini reviewnya ya. Jadi begini, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu efek seluler? Saya bisa berbicara seperti ini, saya bisa menjelaskan seperti ini, ternyata tidak dipengaruhi oleh satu target biologis saja. Tidak hanya dipengaruhi oleh kanal ion saja atau transporter saja. Jadi 4 target biologis itu sebetulnya saling melakukan komunikasi sel, saling bekerja sama untuk menghasilkan suatu efek seluler. Ya, sebelumnya ini ada gambar. Jadi ini ya gambar atas ini namanya adalah presitnap ya. Ini namanya adalah celah sitnap yang putih ini atau jembatan sitnap. Sedangkan yang bawah ini adalah namanya postsitnap. Nah, tadi sudah dijelaskan ketika ada neuron, sending neuron, ketika ada transmisi sinyal masuk, ya, neurotransmitter yang awalnya terbungkus oleh vesikel akan pecah nih. Ya, vesikel akan pecah. Ya, akan pecah di mana mengalami dua peristiwa. Neurotransmitter yang merah-merah ini akan berikatan dengan transporter yang biru. Akan berikatan dengan reseptor. Dan yang kedua, neurotransmitter akan didegradasi oleh enzim. Enzim di sini tidak ada gambarnya. Nah, setelah didegradasi akan dibawa oleh transporter. Transporter ini yang hijau. Jadi, transporter itu nama lainnya adalah reuptake neurotransmitter. Re membawa, uptake mengambil kembali neurotransmitter ke presitnap untuk diolah sebagai bahan baku pembuatan neurotransmitter yang baru. Nah, ini dijelaskan rangkaian transduksi sinyal oleh 4 target biologis. Nanti kalian akan dijelaskan bahwa ada yang namanya reseptor yang tergandeng kanal ion. Ya, jadi ada reseptor nikotinik tergandeng dengan kanal ion natrium. Ya, jadi jangan bingung. Loh, kok yang di UTS sudah dipelajari, di UAS dipelajari lagi. Ya, karena tidak semuanya kanal ion akan tergandeng oleh reseptor. Jadi begini, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme suatu efek yang dipengaruhi oleh 4 target biologis. Jadi pertama ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi pertama, ketika ada transmisi sinyal masuk atau ada nerve impulse yang masuk, maka akan mempengaruhi pembukaan kanal ion Ca, ya, akan mempengaruhi pembukaan kanal ion Ca di ekstraseluler. Nah, pembukaan kanal ion Ca di ekstraseluler akan mempengaruhi pembukaan neurotransmitter di vesikel, sehingga neurotransmitter di vesikel akan pecah. Nah, kemudian neurotransmitter akan mengalami 2 peristiwa, walaupun di sini dijelaskannya hanya 1. Peristiwa pertama, neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor kanal ion yang tergandeng dengan kanal ion Na. Nah, ikatan antara neurotransmitter yang tergandeng dengan reseptor kanal ion Na akan mempengaruhi pembukaan kanal ion Na. Sehingga ion Na dapat masuk ke intraseluler, ya, sehingga ion Na dapat masuk ke intraseluler dan mempengaruhi pembukaan kanal ion Ca di intraseluler atau di retikulum servoplasma. Ion Ca akan keluar menuju sitosol, ya, dan menyebabkan kontraksi sel otot. Nah, saya
jelaskan lagi ya. Jadi ketika ada transmisi sinyal, maka akan mempengaruhi pembukaan kanal ion Ca di ekstraseluler. Aktivasi ion Ca di ekstraseluler mempengaruhi pembukaan neurotransmitter yang ada di vesikel. Neurotransmitter akan keluar dan akan mengalami dua peristiwa. Peristiwa pertama, neurotransmitter akan didegradasi oleh enzim dan akan dibawa oleh transporter kembali ke presinap untuk membentuk neurotransmitter yang baru. Nah, pada gambar 2 dijelaskan neurotransmitter akan berikatan dengan reseptor yang tergandeng oleh kanal ion Na. Aktivasi afinitas antara neurotransmitter dengan reseptor ini akan mempengaruhi pembukaan kanal ion Na. Nah, pembukaan kanal ion Na mempengaruhi pelepasan ion Na menuju intraseluler. Nah, pelepasan ini akan mempengaruhi pembukaan kanal ion Ca di intraseluler di retikulum sirkoplasma ya. Intraselulernya di retikulum sirkoplasma sehingga ion Ca akan menuju ke sitosol dan mempengaruhi kontraksi di sel otot. Begitu. Ya, jadi sudah saya jelaskan bahwa untuk menghasilkan efek seluler, efek kontraksi otot ternyata dipengaruhi oleh kanal ion, dipengaruhi oleh reseptor 2, kemudian dipengaruhi oleh enzim, gambarnya memang tidak ada, dan dipengaruhi oleh transporter. Loh Bu, kanal ion Ca kok ada 2? Coba kalian membaca kembali bahwa ion Ca ada yang terletak di intraseluler dan terletak di ekstraseluler. Kalau yang di ekstraseluler akan mempengaruhi proses transduksi sinyal selanjutnya. Kalau yang di intraseluler akan mempengaruhi terjadinya kontraksi otot. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut diskusi untuk ketiga obat yang berhubungan dengan enzim tadi. Ada golongan NSAID, ada cefalosporin dan PPI. Semoga bisa dipahami ya penjelasan saya. Nah, ini sedikit. Coba sekali kalian bisa melihat ini beberapa contoh neurotransmitter ya. Ada 8 neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu merupakan ligan substrat yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang namanya adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin, ada GABA, ada asetilkolin, glutamat, endorfin. Asetilkolin merupakan neurotransmitter yang berperan sebagai neurotransmitter learning, memori. Ya. Kemudian ada GABA, calming, menenangkan, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kanal ion Cl, ya kan? Jadi kalau depresi kalau kita butuh obat antidepresi itu jadi berhubungan juga dengan neurotransmitter GABA. Ada dopamin, kemudian noradrenalin. Nah, sekarang coba nanti kita diskusikan. Kalau kalian pada kondisi sekarang kondisinya sedang banyak neurotransmitter apa? Jadi kalau ini adrenalin merupakan neurotransmitter fight atau flight. Noradrenalin neurotransmitter konsentrasi. Jadi berhubungan dengan kalau kita konsentrasinya tinggi, atensinya lagi tinggi, berarti noradrenalinnya sedang tinggi. Kalau jantung kita sedang berdetak kencang, kemudian kadang sedang situasi yang excited, itu berarti adrenalin kita sedang tinggi. Dopamin, pleasure, berarti neurotransmitter yang menghasilkan efek nyaman. Serotonin, moody, ya. Jadi seperti happy, kemudian well-being, kemudian faktor kok kita bisa tidurnya atau insomnia itu dipengaruhi oleh serotonin. Endorfin, euforia, seperti exercise karena kita habis melakukan olahraga, kemudian excitement sama itu karena ada endorfin. Jadi bahagia itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu neurotransmitter saja, dipengaruhi oleh neurotransmitter lainnya juga. Jadi saling bekerja sama. Begitu, sekian
penjelasan dari saya, nanti kita bahas di diskusi